kami dari kelompok 3 yang pada hari ini akan melakukan observasi serta wawancara di Pengadilan Agama Semarang. Tungguin kita. Jadi ini tampak depan dari PA-nya. Nah, sembari menunggu wawancara dengan Bapak Hakim, yaitu Pak Thoib, kita ke resepsionis dulu untuk melakukan konfirmasi. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, kami dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini kami mendapatkan tugas, dari Bapak Dani, dosen kami mata kuliah Hukum Islam, untuk melakukan observasi beserta Islam ya? Betul Bapak. Hukum Islam beserta melakukan observasi juga wawancara ke Pengadilan Agama. Tahu bahwa Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri memang tupoksinya sangat dibedakan Bapak, makanya akan kami bahas ya seputar Pengadilan Agama dan juga Hukum Islam itu Bapak. Pengadilan itu kadang hanya ketua saja waktu kosong atau wakil saja ketua kosong. Gitu. Ketuanya ada, wakilnya saya. Ketua wakilnya otomatis hakim ya, dikasih jabatan struktural sebagai pimpinan, ketua dan wakilnya. Kalau ini fungsional. Kalau ini fungsional plus struktural, itu kalau di pengadilan. Nah, ini ada fungsional hakim. Ya, sidang saja kerjanya gitu. Hakimnya ada 10 tambah saya dengan Bu Ketua itu jadi 12. Sebenarnya ada 14, tapi 2-nya diperbantukan di Ambarawa. Hakim PA Semarang, tapi kerjanya di sana. Yang fiskal ditempatkan di sana. Bahwa struktur ketua, dia ada sekretaris. Sekretaris ini dia mengurusi tentang kesekretariatan, ya. Nah, dia sekretariatan. Kalau panitera, ini khusus untuk yang pelayanan kepada masyarakat, keperkaraan. Ya, keperkaraan ini makanya ada kepaniteraan. Di bawah panitera itu ada kepaniteraan. Di bawah sekretaris itu ada kesekretariatan. Buat kepegawaian juga umum dan keuangan. Dulu umum sendiri, keuangan sendiri. Disatukan, umum jadi keuangan, ini dimunculkan perencanaan teknologi informasi dan laporan. Pun yang lain-lain ini ada fungsional. Gabung istilahnya sekarang. Ada prakom, tenaga komputer, analis semuanya di bawah ini. Panitera muda hukum, panitera muda gugatan, panitera muda permohonan. Bawahnya juga seperti sama. Ada analis perkara peradilan, olah penanganan perkara, beda-beda semua. Di bawah Pak Panitera yang dampingi hakim sidang mereka juga. Panitera pengganti. Bawah Panitera juga jurusita. Di samping jurusita ada jurusita pengganti. Membantu panitera ketika melaksanakan penyitaan, melaksanakan lelang, melaksanakan investasi. Eksekusi itu bila atas perintah ketua dilaksanakan oleh panitera, ketua, wakil itu pimpinan. Kalau kepala dia menguasai anggaran. Tun agama negeri itu tidak pakai kepala karena yang menguasai sekretaris. Kalau di militer mungkin sistem sistem komando, dia kepala menguasai lah. Pokoknya yang paling utama itu ada perkawinan, warisan, ada wasiat, ada hibah, wakaf, sedekah, ada infak, ekonomi syariah. Ekonomi syariah di atas 500 juta itu masuk gugatan. Kalau 500 juta ke bawah sederhana. Kenapa gugatan sederhana? Penyelesaiannya itu maksimal 25 hari. Saya itu kan mengurus izin poligami. Kalau berpoligami ini melanggar syarat dari izin poligami ini. Maka Undang-Undang 174 terima. Inilah yang disebut syarat kumulatif. Ada persetujuan dari istri atau istri-istri, ada kemampuan suami, jamin keperluan istri dan anak-anak. Yang ketiga, berlaku adil. Tidak boleh kurang salah satu, tergantung istrinya mau menggugat atau tidak, ini tergantung istri. Poligami kayak gini tuh dalam setahun tuh banyak atau tidak?
itulah per tahun itu yang paling tinggi 2023 ya 13. Tahun kemarin 8, tahun ini 12. Sebenarnya perkara ini biasa saja, tetapi pemeriksaannya harus melihat harta. Cerai juga Bapak. Cerai juga banyak ya. Iya, paling banyak Bapak. Dan itu ada tren naik turunnya ya. Nah, latar belakang dari tren naik turun per tahun itu tuh seperti apa Bapak? Mungkin kasus yang paling dominan di perceraian seperti apa? Pengacara lebih melarikan PP nomor 975 Mas. Walaupun masalahnya zina, judi, ekonomi lebih banyak dilarikan, dia melihat angkanya. Makanya banyak dipakai ini. Dia akan ke zina dalam hukum Islam. Dia harus menghadirkan bukan 2 orang saksi, tapi 4 minimal. Yang melihat langsung dengan mata kepala. Sendiri belum pernah melarikan persoalannya kepada 19 huruf A. Kenapa? Pembuktiannya sulit. Kewenangan pengadilan agama terhadap pewarisan ini satu, menentukan pewaris, menetapkan ahli waris. Yang ketiga, menetapkan harta waris. Yang keempat, menetapkan pembagian masing-masing ahli waris. Itu ada di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Kewarisan itu yang jelas itu gugatan. Penetapan ahli waris itu volunteer. Jadi di atas kontentius, di bawah volunteer. Volunteer itu kalau seluruh ahli waris itu sepakat. Perkara dispensasi kawin anak Sebanyak apa? PA Semarang betul dong? 3 alasan yang kami buat dalam laporan ini. Pertama, alasan hamil. Yang kedua, pergaulan bebas. Yang ketiga, menghindari zina. Inilah yang akan diperiksa di persidangan. Yang dalam proses persidangan masih 5 ini. Dikabulkan sekian, yang ditolak sekian, yang tidak diterima sekian, yang digugurkan sekian, yang dicoret sekian, yang dicabut sekian, yang gugur sekian. Jadi tidak seluruhnya berproses gitu. Kalau memang tidak layak ditolak, ini 2 yang ditolak. biasanya ditolak karena apa? Tidak terbukti itu bahwa anak yang mau nikah, hakim tidak hanya melihat norma saja, sisi sosialnya mana, psikologis dari anak itu. Ini tetap dipakai, tapi pokoknya tetap mengacu pada norma. Tergantung hierarki undang-undangan ya. Nah ini tidak masuk kan? Tapi dia dicampurkan di situ, junto. Tetapi dia hukum yang hidup. Bahwa menggunakan itu, hakim menggunakan itu se-Indonesia. Hakim itu bebas saja mengambil pendapat yang kuat, lemah, asal dia keadilan, kepastian, kemanfaatan. Ini tadi 21 G.